Di video ini kita akan memahami metode dan konstruktor pada kelas Java, lalu melihat bagaimana keduanya bekerja bersama saat kita membangun program berorientasi objek. Konsep ini penting karena OOP tidak hanya soal menulis kode, tetapi juga soal merancang objek yang punya data dan perilaku dengan struktur yang rapi. Kalau dasar ini kuat, Anda akan jauh lebih mudah membaca, menulis, dan mengembangkan program Java yang lebih besar nantinya. Tujuan pertama kita adalah memahami hubungan antara kelas dan objek, karena dua istilah ini adalah fondasi dari cara berpikir OOP. Setelah itu, kita akan membahas metode. Kita akan lihat bagaimana metode dipakai untuk mendefinisikan perilaku objek dengan cara yang modular dan bisa digunakan kembali. Lalu kita masuk ke konstruktor, yaitu bagian yang menyiapkan objek saat pertama kali dibuat agar nilainya langsung terinisialisasi dengan benar. Di akhir, kita akan menggabungkan semuanya dalam studi kasus nyata supaya Anda tidak hanya paham definisinya, tetapi juga tahu cara menerapkannya dalam kode Java sederhana. Mari mulai dari kelas. Dalam Java, kelas bisa dibayangkan sebagai cetak biru yang mendefinisikan data dan perilaku dari suatu objek. Cetak biru ini belum menjadi benda nyata, ia hanya menjelaskan seperti apa struktur sebuah objek nanti. Sementara itu, objek adalah hasil nyata dari kelas. Objek disebut juga instance karena ia adalah perwujudan spesifik dari blueprint tadi. Bayangkan kita punya kelas mobil. Kelas ini mungkin memiliki atribut seperti merek, warna, dan tahun produksi. Ketika kita membuat objek bernama mobil Civic, objek itu bisa memiliki nilai spesifik seperti merek Honda, warna hitam, dan tahun 2022. Jadi satu kelas bisa melahirkan banyak objek. Struktur dasarnya sama, tetapi isi datanya bisa berbeda untuk setiap instance. Kalau Anda memahami hubungan ini, maka nanti akan lebih mudah melihat mengapa metode dan konstruktor selalu melekat pada kelas dan dipakai saat objek dibuat atau dijalankan. Sekarang kita masuk ke metode. Metode adalah sekumpulan instruksi di dalam kelas yang mendefinisikan apa yang bisa dilakukan oleh sebuah objek. Kalau atribut menyimpan keadaan objek, maka metode menggambarkan aksinya. Jadi objek tidak hanya punya data, tetapi juga punya perilaku. Contohnya pada kelas mobil, kita bisa punya metode nyalakan mesin, percepat, atau rem. Nama metode biasanya menggambarkan tindakan yang dilakukan. Metode membuat program lebih modular, artinya logika bisa dipisahkan ke bagian-bagian kecil yang punya tugas jelas. Karena dipisahkan dengan rapi, metode juga mendukung reusability. Satu metode bisa dipanggil berkali-kali tanpa menulis ulang logika yang sama. Lalu ada parameter. Parameter dipakai saat metode membutuhkan masukan, misalnya angka yang ingin dijumlahkan atau nama yang ingin ditampilkan. Sebaliknya, ada juga return value. Ini adalah nilai yang dikirim kembali oleh metode setelah proses selesai. Dengan begitu, metode bisa menerima input, memprosesnya, lalu menghasilkan output. Pola ini sangat sering dipakai dalam pemrograman Java. Saat Anda melihat metode, coba selalu tanya 3 hal. Apa yang dikerjakan, input apa yang dibutuhkan, dan apakah ada nilai yang dikembalikan. Sekarang kita lihat implementasinya di dalam kode. Tidak semua metode bekerja dengan cara yang sama. Ada metode bertipe void. Metode seperti ini menjalankan aksi, tetapi tidak mengembalikan nilai apapun setelah selesai. Misalnya metode sapa. Saat dipanggil, metode ini hanya menampilkan pesan seperti halo, selamat datang tanpa menghasilkan nilai balik. Jenis ini cocok ketika tujuan kita memang menjalankan tindakan, seperti mencetak teks, memperbarui tampilan, atau mengubah keadaan objek. Sebaliknya, ada return method. Metode ini mengolah data, lalu mengirim hasilnya kembali ke pemanggil. Contoh yang mudah adalah metode tambah yang menerima 2 angka sebagai parameter, lalu mengembalikan hasil penjumlahannya. Perbedaannya jadi jelas. Void method fokus pada aksi, sedangkan return method fokus pada menghasilkan nilai. Sekarang kita bahas konstruktor. Konstruktor adalah bagian khusus dalam kelas yang dipanggil saat sebuah objek dibuat. Fungsi utamanya adalah inisialisasi. Jadi, sejak awal, objek bisa langsung memiliki nilai yang dibutuhkan.
Dalam Java, nama konstruktor harus sama persis dengan nama kelas. Ini adalah aturan penting yang harus selalu diperhatikan. Selain itu, konstruktor tidak memiliki return type, tidak ada void, int, atau tipe lain di depannya. Karena dipanggil saat objek dibuat, konstruktor membantu memastikan objek tidak lahir dalam keadaan kosong atau membingungkan. Ada yang disebut default constructor. Ini adalah konstruktor tanpa parameter yang bisa dipakai saat kita belum perlu memberi nilai awal secara khusus. Ada juga parameterized constructor. Jenis ini menerima parameter sehingga nilai awal objek bisa langsung ditentukan saat pembuatan. Jadi, perbedaan utamanya ada pada fleksibilitas. Default constructor memberi awal standar, sedangkan parameterized constructor memberi awal yang lebih spesifik. Kalau metode menggambarkan apa yang bisa dilakukan objek, konstruktor memastikan objek itu siap dipakai sejak pertama kali dibuat. Mari lihat konstruktor berparameter di dalam kode. Misalnya, kelas mobil memiliki atribut merek dan tahun. Kita bisa menulis konstruktor yang menerima merek dan tahun saat objek dibuat, sehingga nilainya langsung terisi sejak awal. Seringkali nama parameter dibuat sama dengan nama atribut kelas agar lebih mudah dibaca. Disinilah keyword this menjadi penting. Saat kita menulis this merek sama dengan merek, bagian sebelah kiri merujuk ke atribut milik objek, sedangkan bagian kanan merujuk ke parameter yang dikirim saat konstruktor dipanggil. Prinsip yang sama berlaku pada this.tahun sama dengan tahun. This membantu Java membedakan dua nama yang sama tetapi konteksnya berbeda. Tanpa this, kode bisa membingungkan dan nilai atribut mungkin tidak terisi seperti yang kita harapkan. Jadi konstruktor berparameter memberi nilai awal yang spesifik dan keyword this menjaga agar penugasan nilai tetap jelas dan tepat. Sekarang kita bandingkan metode dan konstruktor supaya perbedaannya benar-benar terasa jelas. Dari sisi nama, metode bisa diberi nama bebas sesuai fungsinya, sedangkan konstruktor harus memakai nama yang sama dengan kelas. Dari sisi return type, metode bisa memiliki void atau tipe nilai tertentu. Konstruktor tidak memiliki return type sama sekali. Dari sisi waktu eksekusi, konstruktor berjalan saat objek dibuat. Metode baru berjalan ketika dipanggil dalam program. Dari sisi fungsi utama, konstruktor dipakai untuk menyiapkan keadaan awal objek, sedangkan metode dipakai untuk menjalankan perilaku atau proses tertentu. Kalau diingat secara sederhana, konstruktor menyiapkan objek saat lahir, lalu metode membuat objek itu bisa melakukan sesuatu. Perbandingan ini penting karena banyak pemula memahami keduanya sebagai bagian dari kelas, tetapi belum melihat peran yang sangat berbeda di dalam program. Sekarang kita masuk ke studi kasus sederhana bernama rekening bank. Tujuannya agar semua konsep tadi terasa lebih nyata. Bayangkan kita ingin membuat sistem kecil yang merepresentasikan rekening bank milik seorang nasabah. Kelas rekening bank bisa memiliki dua atribut utama, yaitu nama pemilik dan saldo. Dua data ini menyimpan identitas dasar dari rekening tersebut. Agar objek rekening langsung siap dipakai, kita bisa membuat konstruktor yang menerima nama pemilik dan saldo awal saat objek dibuat. Dengan cara itu, setiap objek rekening bank tidak perlu diisi satu persatu setelah dibuat. Nilai awalnya langsung masuk dari konstruktor. Lalu kita tambahkan metode setor uang. Metode ini bertugas menambah nilai saldo ketika nasabah menyimpan uang ke rekening. Berikutnya ada metode tarik uang. Metode ini mengurangi saldo sesuai jumlah yang diambil, tentu dengan logika yang sesuai kebutuhan program. Kita juga bisa punya metode cek saldo. Metode ini digunakan untuk melihat berapa saldo yang dimiliki objek rekening saat itu. Di sini terlihat jelas peran masing-masing bagian. Atribut menyimpan data, konstruktor memberi nilai awal, dan metode mengatur tindakan pada objek. Kalau Anda bisa memahami studi kasus ini, maka Anda sudah berada di jalur yang tepat untuk menulis kelas Java sederhana dengan desain OOP yang lebih masuk akal.
Mari kita ringkas. Kelas adalah kerangka yang mendefinisikan data dan perilaku, sedangkan objek adalah wujud nyata yang dibuat dari kerangka tersebut. Metode dipakai untuk mendefinisikan apa yang bisa dilakukan objek. Di dalamnya, kita bisa memakai parameter dan return value sesuai kebutuhan. Konstruktor dipakai saat objek dibuat, supaya nilai awalnya langsung terisi dengan benar sejak awal. Jadi konstruktor menyiapkan objek, lalu metode menjalankan perilakunya. Dua konsep ini bekerja bersama di dalam kelas Java. Kalau alur ini sudah jelas di kepala Anda, membaca contoh kode OOP dasar akan terasa jauh lebih mudah. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini. Semoga sekarang Anda lebih percaya diri memahami peran method dan konstruktor dalam Java OOP. Kalau masih ada yang ingin didalami, lanjutkan ke sesi tanya jawab atau diskusi materi supaya konsepnya makin benar-benar melekat.